Juventus mengawali musim 2021-2022 dengan tren yang buruk. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, skuad Bianconeri cuma berhasil mencatatkan 1 poin saja. Nggak heran kalau Juventus digadang-gadang sebagai penerus Arsenal. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tergusur dari papan atas klasemen. Serie A musim 2021-2022 sudah memasuki pekan ketiga. Juventus yang menjalani laga tandang ke markas Napoli harus menyerah dengan skor tipis 1-2. Juventus sebenarnya unggul lebih cepat dengan gol dari Alvaro Morata pada menit ke-10 pertandingan. Sayang, Napoli berhasil membalikan kedudukan dengan mencetak 2 gol. Gol pertama dilesakan oleh Matteo Politano pada menit ke-57. Sementara gol kedua diceploskan oleh Kalidou Koulibaly 5 menit sebelum waktu pertandingan normal berakhir. Keadaan ini memperpanjang tren buruk Juventus di mana mereka belum meraih 1 kemenangan pun di Serie A musim ini. Sebelumnya pada pekan pertama mereka dihadapkan dengan Udinese. Bertanding sebagai tim tamu, Juventus gagal merebut 3 poin. Pada laga yang ditonton oleh 9.000 penonton ini, keduanya menutup laga dengan skor 2 sama. Hasil mengejutkan kembali terjadi pada pertandingan pekan kedua. Saat itu, Juventus yang tampil sebagai tuan rumah harus menyerah di tangan Empoli dengan skor 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut dilesakan oleh Leonardo Mancuso pada menit ke-21. Selain bertanding di Juventus Stadium, mirisnya Empoli sendiri berstatus sebagai tim promosi. Atas hasil tersebut, Juventus terlempar ke peringkat 16 klasemen dengan koleksi 1 poin saja. Serupa dengan Arsenal yang juga menduduki peringkat 16 klasemen dengan perolehan 3 poin. Melepas pemain terbaik. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Juventus melepas pemain-pemain terbaiknya, mulai dari Christian Romero dan Merih Demiral ke Atalanta serta Gianluigi Buffon ke Parma. Akan tetapi yang paling mencuri perhatian tentunya adalah mega bintang asal Portugal yakni Cristiano Ronaldo. Peraih 5 penghargaan Ballon d'Or ini memutuskan untuk angkat kaki dari kota Turin. Sempat digadang-gadang bakal bergabung dengan Manchester City, Cristiano Ronaldo justru berlabuh ke klub lamanya yakni Manchester United. The Red Devils pun digadang bakal menang banyak dalam transfer ini. Dilansir dari jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano, Manchester United menebus Ronaldo cuma seharga 15 juta euro atau sekitar 252 miliar rupiah. Padahal di musim 2018-2019 Juventus harus menebusnya dengan harga selangit. Saat itu Bianconeri memboyong Ronaldo dari Real Madrid seharga 100 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Melepas Ronaldo tentu membawa pengaruh bagi kekuatan skuad Bianconeri. Alasannya, pemain yang berjuluk CR7 ini merupakan tumpuan si nyonya tua dalam membombardir serangan lawan. Pada musim terakhirnya, Ronaldo mencetak 29 gol dari 33 laga Serie A yang dimainkan. Torehan tersebut juga menjadikannya sebagai top skor Serie A atau yang biasa disebut Capo Cannoniere. Yang nyatanya masih gacor pun melanjutkan rangkaian golnya di klub barunya Manchester United. Ronaldo sudah menyerangkan 2 gol ke gawang Newcastle United serta 1 gol ke gawang Young Boys. Sementara Juventus akan kehilangan sosok kunci di ujung tombak serangan. Paulo Dybala absen karena baru memperkuat timnas Argentina. Sementara Alvaro Morata masih jauh dari kata konsisten. Hal ini juga pernah dialami oleh Arsenal saat mereka melepas Mesut Ozil. Membelinya dari Real Madrid dengan harga yang mahal, The Gunners justru melepasnya secara gratis ke Fenerbahce. Mendatangkan pemain mediocre. Di jendela transfer musim panas ini, Juventus yang berstatus sebagai klub raksasa justru nggak bergerak secara agresif. Mereka cuma mendatangkan 5 pemain yang berstatus non-bintang. Mulai dari Manuel Locatelli yang diboyong dari Sassuolo, Caio Jorge dari Santos, Mohamed Ihataren dari PSV Eindhoven, Moise Kean dari Everton sampai Weston McKennie dari Schalke. Locatelli sendiri digait secara gratis, sementara sisanya digait nggak lebih dari harga 15 juta euro atau sekitar 252 miliar rupiah saja. Di antara kelimanya bisa dibilang cuma McKennie yang bermain secara reguler, sementara sisanya memainkan laga dari bangku cadangan dan belum berkontribusi banyak. Bandingkan dengan rival-rivalnya yang cenderung sudah menggait sejumlah pemain bintang. AC Milan merekrut sedikitnya 11 pemain dan terdapat nama-nama beken di dalamnya.
mulai dari Olivier Giroud, Alessandro Florenzi, Brahim Diaz, Sandro Tonali, Mike Maignan, sampai Fikayo Tomori. Tonali dan Brahim Diaz sendiri sudah mencetak 1 gol, sementara Giroud sudah meraih brace. Penampilan apik dari Mike Maignan juga sukses menggantikan Gianluigi Donnarumma yang pindah ke PSG. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, Maignan baru kebobolan 1 gol saja. Berikutnya ada Inter Milan yang memboyong 7 pemain. Dari 7 pemain tersebut ada nama-nama jempolan seperti Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, sampai Denzel Dumfries. Edin Dzeko dan Calhanoglu sendiri sudah mencetak 1 gol. Sementara Joaquin Correa sukses meraih brace pada laga pekan kedua menghadapi Verona. Pemain badut. Pada tahun 2017 yang lalu memboyong Wojciech Szczęsny dari Arsenal. Bianconeri harus membayar 14 juta euro atau sekitar 236 miliar rupiah untuk menebus kiper asal Polandia tersebut. Sempat disebut sebagai salah satu kiper terbaik di Serie A, nyatanya Szczęsny justru sering melakukan kesalahan. Szczęsny bahkan sering jadi penyebab atas penampilan buruk si Nyonya tua. Terbaru, Szczęsny membuat 2 kesalahan fatal pada laga melawan Udinese. Pertama, blunder tersebut terjadi saat Szczęsny melanggar pemain Udinese, yakni Tolgay Aslan. Berawal dari tembakan Aslan, Szczęsny gagal menepisnya dengan sempurna. Alhasil, bola rebound berhasil direbut oleh Arslan. Saat itu, Szczęsny langsung bergerak cepat menangkap bola. Sayangnya, aksi tersebut justru mengenai kaki dari Arslan dan membuat wasit menunjuk titik putih. Sebagai algojo, Roberto Pereira langsung menjebol gawang Szczęsny. Setelah sempat unggul lewat gol dari Juan Cuadrado, Szczęsny kembali melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut terjadi 7 menit sebelum waktu pertandingan normal berakhir. Berawal dari back pass Alexandro, Szczęsny justru memainkan bola di sektor penjagaannya. Sayangnya, bola yang dimainkan tersebut berhasil direbut oleh bomber Udinese, yakni Gerard Deulofeu. Hasilnya, Deulofeu mencetak gol penyama kedudukan dan Juventus gagal meraih 3 poin. Berkat kegagalan tersebut, posisi Szczęsny sebagai penjaga gawang utama langsung terancam. Kabarnya, Juventus mulai mempertimbangkan untuk memboyong kiper Manchester United David De Gea. Apalagi masa depan De Gea di Old Trafford juga belum pasti. Pada akhir musim kemarin, De Gea harus menepi karena kalah saing dengan Dean Henderson. Setelah pulih total, bukan tidak mungkin Dean Henderson digadang kembali mengisi pos kiper utama. Juventus yang terus terpuruk berbanding terbalik dengan Ronaldo yang bahagia di Manchester United. Apalagi Ronaldo baru mencetak 2 gol ke gawang Newcastle. Walaupun mungkin dia sedikit kesal saat menghadapi Young Boys di mana dia sudah mencetak gol tapi timnya bobol 2 kali. Hal ini juga serupa dengan apa yang dialami oleh Arsenal. Setelah melepas Mesut Ozil, performa The Gunners terus merosot. Itulah sejumlah alasan kenapa Juventus segera mengikuti jejak klub Arsenal. Bagaimana pendapatmu? Apakah Juventus bakal menjadi klub yang setara dengan Arsenal? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.